Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Rahayu dengan NIM 2008110007. Saya akan mereview buku dengan judul Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan Karya Ilmiah. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah membaca kritis dan sintaksis dengan dosen pengampu Ibu Feni Fadila MPD. Buku Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan Karya Ilmiah ini ditulis oleh Mufdoyin dan Wagiran, merupakan cetakan ketiga tahun 2012 yang terdiri atas 11 bab. Tujuan utama yang ingin dicapai dengan hadirnya MKU Bahasa Indonesia adalah menumbuhkan nasionalisme mahasiswa dengan sarana bahasa Indonesia. Karena itulah, buku ini diawali dengan sejarah lahirnya bahasa Indonesia, dengan maksud agar mahasiswa memahami benar bagaimana perjalanan bahasa Indonesia sampai menjadi seperti sekarang ini. Dengan pemahaman sejarah tersebut, diharapkan selanjutnya akan tumbuh rasa memiliki dan menghargai bahasa Indonesia. Buku ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik dan lengkap. Buku Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan Karya Ilmiah hadir sebagai bacaan wajib dalam MKU Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sifatnya umum dan disiapkan untuk digunakan oleh mahasiswa dari berbagai jurusan. Materi yang disampaikan dalam buku ini bersifat umum dan dasar. Pengembangan selanjutnya akan disesuaikan dengan karakteristik program studi atau jurusan masing-masing yang dilakukan oleh dosen pengampu. Ke-11 bab dalam buku Bahasa Indonesia Pengantar Penulisan Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bab yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, ejaan bahasa Indonesia. Dan yang keempat, tata bentukan istilah. Bab 5, undang-undang kebahasaan. Bab 6, penggunaan diksi dan kalimat. Bab 7, penalaran dan pengembangan paragraf. Bab 8, ragam bahasa ilmiah. Bab 9, karya ilmiah. Bab 10, reproduksi karya ilmiah. Dan yang terakhir, bab yang ke-11, tata bahasa karya ilmiah atau tata tulis karya ilmiah. Bab pertama dalam buku ini yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang 1945 Pasal 36, dan Bahasa Persatuan Bangsa Indonesia Butir Ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Indonesia merupakan salah satu ragam bahasa Melayu menurut Trida Laksana 1991. Bahasa Indonesia yang dipakai saat ini didasarkan pada bahasa Melayu Riau yang telah menjadi lingua franca sejak abad ke-19. Bahasa Indonesia dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia. Pun demikian, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu, menurut Depdiknas tahun 2008. Recall dan komentar pada bab 1 yaitu, pada bab 1 ini penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia. Penulis memiliki keterampilan berbahasa yang baik dalam membuat tulisan. Ide-ide yang dikembangkan penulis ditulis dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh pembaca. Penulis ingin menyampaikan informasi tersebut agar pembaca mengetahui kelahiran bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, perkembangan ejaan, dan kongres bahasa Indonesia dengan baik. Pada bab 1 ini, penulis menyusun poin-poin tersebut dalam sebuah urutan yang logis dan sesuai sehingga tulisan dapat terlihat rapi dan jelas. Bab 2 dalam buku ini yaitu Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975 antara lain dijelaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang identitas nasional, dan alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selain dijelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, pada bab ini juga dijelaskan Indonesia sebagai
sebagai bahasa, yaitu bahasa negara. Dijelaskan juga perbedaan dari segi wujud, perbedaan dari segi terbentuknya, dan perbedaan dari segi fungsi. Recall dan komentar bab 2. Pada bab 2 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Kalimat yang digunakan penulis sangat efektif karena dalam menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh dan jelas serta tepat sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Penulis juga ingin menyampaikan informasi agar pembaca mengetahui bahasa sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, serta perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dan pada bab 2 ini, penulis memiliki arti tersirat bahwa mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh semua warga Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah dan berbagai macam bahasa yang berbeda. Untuk itu, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, namun dalam bab ini adanya kesalahan dalam penulisan kata. Dalam bab 3 ini dijelaskan mengenai ketentuan pemakaian huruf. Contohnya, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan dan konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Serta ketentuan-ketentuan penulisan kata yang di dalamnya kata dasar, bentuk ulang, penggabungan kata, suku kata, kata depan di, ke, dari, kata turunan, partikel, singkatan atau akronim, dan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya, serta kata si dan sang. Yang ketiga, angka dan bilangan. Dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang keempat, pemakaian tanda baca yang di dalamnya ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Serta ada ketentuan penulisan unsur serapan. Recall dan komentar dalam bab 3 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang ejaan bahasa Indonesia. Cara penulis dalam menyampaikan informasi sangat baik dan jelas, dan dalam bab 2 ini memberikan contoh kepada pembaca bahwa bahasa yang baik berarti bahasa yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan setempat. Sementara bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai tata bahasa yang berlaku. Namun, banyak orang yang masih menyepelekan dalam penggunaan bahasa. Terkadang masih salah dalam berbicara maupun menuliskan kalimat yang sesuai dengan ejaan yang benar. Dan pada bab 3 ini yang berisikan pemakaian huruf, penulisan angka dan bilangan, pemakaian tanda baca, serta penulisan unsur serapan ini mempermudah untuk berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya bab 4. Dalam bab ini dijelaskan proses pembentukan istilah. Bahasa istilah Indonesia diambil dari berbagai sumber, terutama dari 3 golongan bahasa yang penting, yakni bahasa Indonesia termasuk unsur serapannya dan bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Nusantara yang serumpun termasuk bahasa Jawa kuno. Dan yang ketiga, bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Selanjutnya yaitu aspek semantik peristilahan. Istilah baru dapat dibentuk lewat penyempitan dan peluasan makna kata yang lazim dan kata yang tidak lazim. Artinya, kata itu dikurangi atau ditambah jangkauan maknanya sehingga penerapannya menjadi lebih sempit atau lebih luas. Recall dan komentar bab 4. Pada bab 4 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang tata bentukan istilah. Pembahasan pada bab 4, penjelasannya lebih terperinci dan banyak disertakan contoh dan referensi. Namun, terdapat indeks untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan informasi agar pembaca mengetahui proses pembentukan istilah dan aspek semantik peristilahan. Pada bab ini, mempergunakan kata, kalimat, dan bahasa yang baik, sesuai dan mudah dipahami dan efektif. Artinya, tulisan-tulisan yang dibuat padat dan ringkas
bab 5, yaitu tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia. Aturan penggunaan bahasa Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Kebahasaan pasal 26. Pembinaan, pengembangan, pelindungan bahasa Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Kebahasaan pasal 41 sampai dengan pasal 43. Yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia tidak saja dilakukan dalam lingkup nasional, tetapi juga sampai pada lingkup internasional. Kaitannya dengan peningkatan fungsi bahasa Indonesia tersebut pasal 44 Undang-Undang Kebahasaan telah mengaturnya. Komentar saya pada bab 5 yaitu, pada bab 5 ini penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang Undang-Undang Kebahasaan. Cara penulis dalam menyampaikan informasi sangat baik, jelas, dan mudah dipahami. Penulis ingin menyampaikan informasi tersebut agar pembaca mengetahui aturan penggunaan bahasa Indonesia dan pembinaan bahasa Indonesia. Dalam bab 5 ini, penulis dapat menyampaikan pesan tersirat kepada pembaca tentang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemberkayaan kosakata, pemantapan, dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Pembinaan bahasa ini merupakan upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan, serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam bab 6 ini dijelaskan ketepatan diksi. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca, seperti apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis. Yang kedua, kesesuaian diksi. Persoalan kedua dalam pendayagunaan kata adalah kecocokan dan kesesuaian. Perbedaan antara ketepatan dan kecocokan pertama-tama mencakup soal kata mana yang akan digunakan dalam kesempatan tertentu. Yang ketiga, penggunaan kalimat efektif. Diksi yang tepat akan membantu membentuk kalimat yang efektif. Selanjutnya, kalimatlah terutama yang menjadikan sebuah karya ilmiah mudah ditangkap maknanya bagi pembaca. Recall dan komentar bab 6. Pada bab 6 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang penggunaan diksi dan kalimat. Penulis menyampaikan informasi dengan sangat baik agar pembaca dapat mengetahui pendayagunaan diksi, ketepatan, kesesuaian, dan penggunaan kalimat efektif. Kalimat yang digunakan penulis cukup efektif karena memudahkan pembaca menangkap maksud penulis dengan jelas dan lengkap. Pada bab 6 ini, memudahkan kepada pembaca agar tidak terjadinya kesalahan dalam penulisan, namun terdapat kesalahan penulisan pada ejaan dan tata bahasa. Masuk ke bahasan 7 atau bab 7, yaitu tentang penalaran dan pengembangan paragraf. Pengembangan penalaran tidak dapat dilepaskan dari pemikiran tentang bahasa dan pikiran. Berbicara mengenai pikiran dan bahasa, tak ubahnya seperti dua sisi mata uang, yakni sangat dekat jarak dan hubungannya dan tidak dapat dipisahkan. Jenis-jenis penalaran: penalaran induktif, penalaran deduktif, dan salah nalar. Yang kedua juga dijelaskan tentang pengembangan paragraf. Dalam pengembangan paragraf dijelaskan pengertian paragraf, syarat paragraf, macam-macam paragraf, dan teknik pengembangan paragraf. Recall dan komentar bab 7. Pada bab 7 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang penalaran dan pengembangan paragraf. Cara penulis dalam menyampaikan informasi sangat baik, jelas, tidak bertele, dan mudah dipahami. Penulis ini ingin menyampaikan informasi tersebut agar pembaca mengetahui penalaran yang di dalamnya menjelaskan keterkaitan penalaran, bahasa, pikiran, dan jenis penalaran. Dalam bab ini juga penulis menyampaikan informasi tentang pengertian paragraf, syarat, macam, dan teknik pengembangan dalam paragraf. Contoh dan referensi banyak dicantumkan dalam bab ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi bacaan tersebut. Bab 8, yaitu ragam bahasa ilmiah. Bahasa Indonesia mengenal 4 ragam bahasa, yaitu ragam bahasa hukum atau undang-undang, ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa jurnalistik, dan ragam bahasa sastra. Ciri ragam bahasa ilmiah:
Ciri umum ragam bahasa ilmiah yaitu menggunakan diksi yang tepat, menggunakan ejaan yang benar, menggunakan kalimat efektif, dan menggunakan paragraf yang padu dan koherensi. Recall dan komentar bab 8. Pada bab 8 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang ragam bahasa ilmiah, cara penulis dalam menyampaikan informasi, baik struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan ejaan. Informasi yang disampaikan logis, ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal. Dan pada bab 8 ini, penulis ingin menyampaikan informasi tersebut agar pembaca mengetahui ciri dan ragam bahasa ilmiah. Masuk ke bahasan 9 atau bab 9, yaitu karya ilmiah. Karangan ilmu pengetahuan dapat dibagi menjadi dua golongan, yakni karangan ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah dan karangan ilmu pengetahuan yang bersifat non-ilmiah. Penggolongan tersebut didasarkan atas sifat fakta yang disajikan dalam karangan dan cara penyajiannya. Ciri karya ilmiah yaitu berdasarkan sifatnya, karya ilmiah dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yakni karya ilmiah yang bersifat non-teknis konkret, bersifat teknis umum, bersifat abstrak formal, dan bersifat spesifik historis. Jenis karya ilmiah ada 3, karya ilmiah akademis, karya ilmiah profesional, dan bentuk karya ilmiah. Yang keempat, kerangka umum karya ilmiah ada 3, yaitu pengenalan, batang tubuh, bagian kepustakaan. Penalaran dalam ilmiah ada 2 jenis penalaran, yaitu induktif dan deduktif. Recall dan komentar bab 9. Pada bab 9 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang karya ilmiah. Cara penulis dalam menyampaikan informasi sangat baik, jelas, dan mudah dipahami. Penulis juga menyampaikan poin-poin yang terdapat dalam bacaan tentang pengertian karya ilmiah, ciri, jenis, kerangka umum, dan penalaran dalam karya ilmiah. Pada bab 9 ini, ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam alinea atau paragraf, yaitu seperangkat kalimat yang mengemban suatu ide atau satu pokok bahasan. Kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, logis, cermat, dan sistematis. Masuk ke bab 10, yaitu reproduksi karya ilmiah. Reproduksi karya ilmiah merupakan bentuk karya ilmiah yang disusun atas dasar karya ilmiah yang telah ada. Yang pertama ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis. Yang kedua resensi. Resensi adalah suatu ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Yang ketiga tinjauan pustaka. Penulis sebelum melakukan penelitian atau kajian, bahkan sebelum menentukan permasalahan atau topik kajian, perlu melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu. Yang keempat, kajian teori. Kajian teori sering disamakan dengan landasan teoritis. Kedua hal tersebut pada hakikatnya merupakan perbedaan istilah, namun dalam kenyataannya memiliki persamaan fungsi. Yang kelima, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Recall dan komentar bab 10. Pada bab 10 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang reproduksi karya ilmiah. Digunakannya bahasa yang formal, baku, sesuai dengan teori dan fakta. Penulis ingin menyampaikan informasi tersebut agar pembaca mengetahui ringkasan, ikhtisar, dan sinopsis, resensi, tinjauan pustaka, kajian teori, dan kerangka berpikir. Pada bab 10 ini memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari reproduksi karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembaca dan menggunakan kalimat yang efektif dan berkohesi. Berkohesi di sini maksudnya adalah antara satu bab dengan bab yang lain harus saling berkesinambungan, terutama isinya. Bab yang terakhir yaitu bab 11, yaitu tentang kaidah tata tulis karya ilmiah. Yang pertama ada kaidah umum. Penulisan karya ilmiah mengikuti 2 kaidah, yaitu kaidah penulisan yang bersifat umum dan kaidah penulisan yang bersifat khusus. Kaidah umum adalah kaidah tentang bahasa Indonesia baku dan ejaan yang berlaku secara umum, dan
kaidah khusus adalah kaidah tentang teknis penulisan yang telah disepakati. Kaidah khusus itu meliputi cara menulis judul dan subjudul, cara merujuk dan menuliskan daftar pustaka, dan cara menyajikan tabel dan gambar, dan cara pengetikan yang praktis. Recall dan komentar bab 11. Pada bab 11 ini, penulis ingin menyampaikan penjelasan tentang tata tulis karya ilmiah. Cara penulis menyampaikan informasi sistematis, artinya baik penulisan dan pembahasan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku. Penulis ingin menyampaikan informasi tersebut agar pembaca dapat mengetahui kaidah umum, kaidah khusus, penomoran perujukan, penulisan daftar pustaka, serta penyajian tabel dan gambar. Pada bab 11 ini mengacu pada pembahasan yang rasional dengan urutan yang konsisten. Tulisan tidak memuat hal-hal yang janggal atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, mempergunakan kalimat dan kata bahasa yang baik sesuai dan mudah dipahami oleh pembaca. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.